Ustadz, tadi pas waktu sholat asar ada seorang bapak bawa cucunya, pas di tengah-tengah waktu sholat itu si cucu menangis dan si kakek dan cucunya meninggalkan shaf. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Dan bagaimana tata cara supaya shafnya bisa rapat kembali? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah menutup kekosongan dalam shaf. Jadi di antara sunnah Nabi itu memang kita diperintahkan, disunahkan, yang hukumnya sunnah, untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Imam sebelum sholat hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan shaf dan meluruskan. Nah, kalau sudah terjadi di dalam sholat ada shaf yang kosong, artinya ditinggalkan oleh orangnya, jadi merapatkan shaf itu pun juga masih berlaku ketika sholat sudah dimulai, kok orang itu merapat ada yang kosong, itu tetap berlaku sunnah itu. Yang sebelahnya yang sebelah lebih jauh dari imam itu dia yang merapat ke arah yang lebih dekat, jangan dibalik, yang lebih dekat dengan imam merapatkan ke yang jauh, tidak. Tapi misalnya terjadi kekosongan shaf karena satu dan lain hal, ada yang meninggalkan shaf misalnya, mungkin dia batal, atau tadi ada yang bawa anaknya atau cucunya kemudian meninggalkan shaf, itu kalau dia berada di sebelah kanan imam, maka jangan yang sebelah dekat imam tuh merapatkan ke yang jauh dari imam, tidak, tapi yang lebih jauh dari imam, ya sebelah kanannya itu merapat ke sebelah kiri, jadi tetap mendekat ke imam. Begitu pula kalau kasusnya atau terjadinya itu dia di sebelah kiri imam, maka yang merapat itu yang lebih jauh, dia mendekat ke arah kanannya, ke arah yang lebih dekat ke imam. Jadi merapatnya itu mendekatnya itu ke arah imam. Nah, dalam kondisi seperti itu ada hadis yang mengatakan, sebetulnya hadisnya umum tentang bolehnya orang bergerak di dalam sholat ya. Kalau tadi kan kaitannya dengan merapatkan dan meluruskan shaf. Ini satu hadis dengan hadis yang lain saling berkaitan dan saling menguatkan. Kalau untuk yang merapatkan meluruskan shaf itu sudah pernah saya bahas sebelumnya di video yang sebelumnya. Nah, ini untuk yang menutupi shaf. Jadi dalam hadis itu ada dikatakan khiyarukum alyanukum manakibah fis shalah. Orang terbaik di antara kalian atau sebaik-baik dari kalian adalah orang yang pundaknya paling lentur, paling lunak ketika dia sholat, ya, dalam sholat berjamaah. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, misalnya baru satu makmum, satu orang, kemudian datang orang lain, ditarik misalnya, dia lalu mundur ke belakang, itu bagus, memang sunahnya seperti itu, boleh ditarik. Jadi dia mundur, memang sudah sunahnya seperti itu. Kata para ulama, berjalan melangkah selangkah dua langkah, baik itu ke belakang ataupun ke depan atau ke samping, selangkah dua langkah selama itu diperlukan, bahkan mungkin 3 langkah sekiranya itu diperlukan, terutama untuk menutupi shaf yang kosong, itu adalah sunnah, ya, itu boleh melakukan seperti itu, jalannya itu boleh. Tapi berjalan yang diperlukan ya bukan berjalan-jalan, arti sholat itu tetap yang diutamakan adalah dia khusyuk ya dan tumakninah. Tapi kalau misalnya dalam jamaah kok ada yang kosong shafnya, ya ditutup. Kedengarannya bagus. Dilanjut ya. Nah, kalau kasus yang tadi itu ada shaf yang kosong, kemudian kalau misalnya sebelahnya dari yang kosong, yang jauh dari imam itu tidak mau menutupi shaf itu, tidak mau merapat karena ketidaktahuan, boleh bagi yang belakangnya itu maju ke depan. Yang belakang, kebetulan tadi saya masbuk, saya ada di belakang dan saya melangkah ke depan untuk menutupi shaf. Ya, yang kemudian sebelah saya beliau kemudian merapat ke arah saya. Ya, itu nggak apa-apa kita maju meskipun kita sedang dalam keadaan sholat, boleh. Dan maju seperti ini pun itu bagus, ada dalilnya. Ini dalam satu rangkaian hadis yang tadi saya baca ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan juga kalau saya nggak salah Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadis dari Ibnu Abbas juga ada ya. Yang lanjutan hadis tadi yang saya baca, wa ma min khutwatin
a'zamu ajron min khutwatin masyaha rajulun fi sholati li furja fi sholati lisadil furjah kalau atau lisadil furjah fi sholah kurang lebih seperti itu atau fi sof ya fi maknanya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada langkah kaki dari seorang laki-laki yang lebih besar pahalanya daripada langkah kaki seorang yang dia itu melangkah untuk menutupi kekosongan di dalam shaf. Jadi ma min khutwatin a'zamu ajron, tidaklah ada langkah kaki yang dia itu lebih besar pahalanya min khutwatin dari langkah yang masyaha rajulun yang seorang laki-laki melangkah li furjati shafi fi shalah untuk menutup kekosongan lisad di furjati shafi fi shalah kurang lebih seperti itu ya fi mana untuk menutupi kekosongan shaf di dalam salat. Itu malah ada sunahnya, ada perintahnya, ada anjurannya, dan itu berpahala. Jadi melangkah kaki seperti itu untuk menutupi shaf memang justru adalah sunnah, jadi tidak masalah kalau misalnya dalam sholat ada yang kosong kemudian kita merapat ke arah yang dekat imam untuk menutupi shaf, itu sunnahnya memang seperti itu. Jadi jangan ragu kalau ada shaf yang ditinggalkan oleh seseorang karena dia batal, ada yang batal lalu dia pergi dari shaf, atau misalnya ada yang bawa anak kecil kemudian anak kecilnya rewel, ya itulah diantara negatifnya atau kurang baiknya membawa anak kecil yang belum bisa sholat itu seperti itu, yang belum bisa tenang sholat, akhirnya meninggalkan shaf lalu shaf yang kosong. Nah ketika terjadi shaf kosong itu hendaknya dari sebelahnya dulu yang paling berhak untuk menutupi shafnya, yang lebih jauh dari imam itu mendekat untuk merapat ke arah imam yang lebih dekat. Tapi kalau misalnya orang yang di sebelahnya tidak merapat, maka yang di belakangnya itu boleh maju selangkah, dua langkah atau berapa langkah untuk menutupi kekosongan shaf tersebut. Saya kira seperti itu Pak Harif ya. Cukup ya? Cukup. Jelas ya?